Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian aplikasi i'rab yang kedua. Contoh yang kedua. Yubshi al-muslimuna salama. Yubshi menyebarkan. Yubshi menyebarkan al-muslimuna, siapa? Orang-orang muslim, as-salama, kepada kedamaian. Yubshi sedang atau akan menyebarkan al-muslimuna, siapa? Orang-orang muslim, laki-laki itu muslimnya, as-salama, kepada kedamaian. Pertama di sini adalah lafaz yubshi. Nah, seperti yang sering saya tegaskan, ketika kalian itu di dalam membaca dan menganalisis sebuah lafaz, kok ternyata bentuk kalimatnya itu adalah fi'il, berarti ada 4 tahapan yang harus kalian pikirkan. Apa yang 4 tahapan itu? Yang pertama dari sisi zaman. Kira-kira yubshi di sini termasuk zamannya itu apa? Berarti itu. Yang kedua adalah dari sisi mabni dan mu'rabnya. Yubshi di sini apakah termasuk fi'il mabni atau fi'il mu'rab? Yang ketiga adalah dari sisi fi'il maklum dan majhulnya. Yubshi di sini apakah termasuk fi'il maklum atau fi'il majhul? Dan yang terakhir dari sisi lazim dan muta'addinya, yubshi di sini termasuk apa? Nah, 4 tahapan ini di dalam menganalisis sebuah lafaz ini harus dipikirkan, karena yang 4 hal ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama itu kalian akan tahu pekerjaannya seseorang itu apa sudah dilakukan, apa sedang dilakukan, apa akan dilakukan, sehingga kalian akan tahu, tidak akan salah paham nanti gitu loh di dalam memuroti sebuah teks Arab. Yang kedua, fungsi dari fi'il mabni dan mu'rabnya. Kalian juga akan bisa mengetahui kira-kira harkat terakhir itu mau dibaca apa. Apa mau dibaca rofa, apa mau dibaca nasab, apa mau dibaca jazm. Itu fungsi dari fi'il mabni dan mu'rabnya. Sedangkan dari sisi maklum dan majhulnya, dari sisi maklum dan majhulnya, kalian akan juga tahu apakah sebuah jumlah ini, apakah sebuah fi'il ini, yubshi ini, apa butuh kepada fa'il, apa naibul fa'il. Karena fa'il itu pengertiannya beda, konteksnya juga berbeda, naibul fa'il itu juga berbeda, konteksnya juga berbeda, seperti itu. Dan yang terakhir adalah dari sisi lazim dan
dari sisi lazim dan mutaaddinya, kira-kira fiil ini butuh kepada objek apa enggak gitu loh. Butuh kepada maf'ul bih apa enggak gitu loh. Karena tidak memungkinkan sebuah jumlah itu sebuah kalimat pakai T ya. Sebuah kalimat tanpa subjek tidak mungkin, atau objek gitu loh. Makanya 4 hal ini ketika kalian itu di dalam membaca dan menganalisis sebuah lafaz, kok ternyata lafaznya itu adalah kalimah fiil, sehingga 4 hal ini kalian harus benar-benar dipikirkan. Kenapa? Karena 4 hal itu memiliki tujuan masing-masing, memiliki fungsi-fungsi masing-masing, seperti itu. Pertama, lafaz yubshi al-muslimuna. Yubshi di sini pertama, tahapan pertama adalah yubshi memungkinkan adalah kalimah fi'il, memungkinkan kalimah isim, memungkinkan kalimah huruf. Tahapan yang pertama jangan lupa tahapan identifikasi. Artinya menentukan sebuah bentuk kalimah. Apakah kalimat itu termasuk fi'il, termasuk isim, ataukah termasuk huruf? Yubshi di sini adalah kalimat fi'il. Kenapa? Ingat, sering saya katakan, di dalam mengetahui kalimat fi'il itu ada dua sudut pandang, ada 2 cara untuk mengidentifikasi, menentukan sebuah kalimat fi'il. Pertama, dari sisi artinya. Kalau artinya itu cocok, pantas disandingkan dengan zaman yang 3, zaman madi, zaman hal, zaman istiqbal, kok cocok, ya sudah, itu termasuk kalimat fi'il. Tidak memungkinkan ditentukan sebagai kalimat isim, tidak juga memungkinkan ditentukan kalimat huruf. Sudut pandang yang kedua adalah melalui cara dengan melihat tanda-tanda kalimat fi'il. Makanya kalimat fi'il itu yang 7 harus hafal. Bisa dimasuki qad, bisa dimasuki saufa, bisa dimasuki sin tanfis, bisa dimasuki tak nisakina, bisa dimasuki dhamir rafa mutaharrik, bisa dimasuki nun taukid, bisa dimasuki ya muannatsa mukhadhabah. Ketika sudah ada yang 7, di antara salah satu yang 7 itu kok nempel ada di dalam kalimat itu, maka itu dikatakan sebagai kalimat fi'il. Sekarang kita cek yubshi, kita lihat dari sudut pandang arti. Yubshi di sini artinya adalah menyebarkan. Kita sandingkan sekarang dengan zaman yang 3, cocok enggak kira-kira? Yubshi yang memiliki arti menyebarkan, telah menyebarkan, yubshi sedang atau akan menyebarkan. Nah, ini kok cocok? Ya sudah, di sini adalah langsung kita tentukan sebagai kalimat fi'il. Lebih disebabkan karena yubshi yang memiliki arti menyebarkan ini pantas dan cocok ketika kita barengkan, ketika kita sandingkan dengan zaman yang 3. Berbeda kalau kalimat isim. Kalimat isim itu memiliki arti dan tidak cocok ketika disandingkan dengan zaman yang 3. Contoh, masjidun, masjid. Kita sandingkan dengan zaman yang 3 sekarang. Kira-kira cocok apa enggak? Kira-kira pantas apa enggak? Masjidun artinya masjid, telah masjid, cocok? Enggak cocok, tidak pantas. Sedang masjid, enggak pantas. Kok ada sedang masjid? Pengertiannya apa itu, Mas? Atau akan masjid, tidak ada ceritanya akan masjid. Di dalam bahasa Indonesia itu akan masjid, sedang masjid, terus
pemahamannya itu bagaimana? Kan tidak bisa dipahami. Nah, itulah sebabnya dari sisi arti juga bisa kita akan tahu menentukan sebuah kalimat, apakah kalimat tersebut itu termasuk atau berkategori kalimat fi'il apa bukan. Jadi seperti itu, jurus yang pertama seperti itu. Ketika tidak ada ketika tidak tahu artinya, menggunakan sudut pandang yang kedua, yaitu melihat ciri-ciri atau tanda-tandanya. Makanya sering saya sampaikan kepada kalian, materi-materi itu harus hafal. Harus hafal. Selain kalian itu paham dengan materi-materi itu, yang kedua harus hafal. Nah, itulah pentingnya ketika kalian itu di dalam belajar membaca kitab kuning. Seperti itu. Yupsi di sini adalah ditentukan sebagai kalimat fi'il lebih disebabkan karena cocok pantas ketika kita sandingkan dengan zaman yang tiga, zaman madi, zaman hal, dan zaman istiqbal, telah menyebarkan cocok, sedang atau akan menyebarkan juga cocok, sehingga ini tidak memungkinkan kita tentukan sebagai isim dan juga tidak mungkin kita tentukan sebagai kalimat huruf. Karena yupsi di sini ditentukan sebagai kalimat fi'il. Pertanyaannya sekarang, ini fi'il apa? Memungkinkan fi'il madhi, memungkinkan fi'il mudhari, memungkinkan fi'il amr. Fi'il madhi itu sudah jelas, ketentuannya sudah jelas. Fi'il mudhari pun ketentuan-ketentuannya juga sudah jelas. Fi'il amr juga jelas ketentuan-ketentuannya. Fi'il madhi itu adalah fi'il yang memiliki arti, yang memiliki zaman yang telah dilakukan. Tanda-tandanya umumnya pada biasanya kalau fi'il madhi itu dapat atau bisa menerima tak taknis sakinah, dorobat. Nah, kalau sudah ada tak taknis sakinah, tak yang berharkat sukun yang menunjukkan perempuan, itu fi'il madhi, pasti fi'il madhi itu seperti itu, bukan fi'il mudhari, lebih-lebih fi'il amr. Nah, ketentuan fi'il mudhari itu adalah kalimat fi'il yang menunjukkan sebuah pekerjaan yang memiliki arti yang sedang atau akan dilakukan. Ciri-cirinya biasanya fi'il mudhari itu selalu diawali oleh huruf-huruf mudhari'ah. Itu pasti sudah. Jadi apabila fi'il mudhari apabila ada fi'il kok diawali dengan huruf-huruf mudhari'ah, ana itu hamzah, nun, iya, ta. Seperti lafaz nasara yansuru seumpama, katabah yaktubu. Di sana diawali oleh iya. Iya ini termasuk huruf mudhari'ah apa bukan? Oh iya, termasuk huruf mudhari'ah. Berarti itu menunjukkan fi'il tersebut adalah fi'il mudhari. Kenapa? Lebih disebabkan karena ada huruf iya, yang mana iya itu termasuk huruf-huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu adalah ciri khas fi'il mudhari, seperti itu. Sedangkan ketentuan untuk fi'il amr dari segi arti itu, fi'il amr jelas sudah menunjukkan arti perintah. Unsur nasara yansuru, fi'il amrnya unsur, tolonglah. Nah ini perintah. Kata bayat tubuh, uktub, tulislah. Dari arti fi'il madhinya itu telah menulis, fi'il mudhari'nya itu sedang atau akan menulis, sedangkan arti fi'il amrnya itu uktub, tulislah. Nah ini kan menunjukkan perintah. Jadi sudah ketentuan-ketentuannya itu sudah jelas. Yupsi di sini adalah termasuk kalimat fi'il, memungkinkan di sini fi'il madhi, memungkinkan fi'il mudhari, dan memungkinkan juga fi'il amr. Ternyata lafaz yupsi di sini diawali oleh huruf iya,
yang mana huruf ya itu termasuk huruf-huruf mudharaah, sehingga di sini adalah fiilnya itu adalah fiil mudhari karena ada huruf mudharaahnya. Huruf mudharaahnya itu yaitu berupa iya, seperti itu. Nalar berpikirnya harus seperti itu. Harus logis nalar berpikirnya, selain sistematis dan juga harus masuk akal, logis seperti itu. Di sini yubshi adalah kalimat fiil mudhari, fiil madinya itu adalah lafaz absya yubshi, masdarnya adalah ibsya'an. Nah, di sini termasuk fiil yang mazid, ikut wazan af'ala, berarti disamakan sudah. Karena di sini adalah fiil mazid. Ketika kalian itu melihat di kamus lafaz yubshi di sini, maka yang akan muncul itu adalah bentuk fiil madinya saja. Kenapa? Lebih disebabkan karena yubshi ini adalah berkategori mazid. Ketika mazid itu bentuk mudhari'nya fiil mudhari'nya, isim masdarnya dan seterusnya itu tidak ada. Kenapa? Karena sifat dasar fiil mazid itu adalah qiyasi. Qiyasi itu adalah tinggal mencocokkan kepada wazan-wazannya dan juga disesuaikan wazannya dengan yang sebina, seperti itu. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fa huwa muf'ilun wa dzaka muf'alun. Af'illa tuf'il muf'alun. Ini ikut wazan af'ala. Yang sebina apa? Yang sebina itu lafaz a'to, absya. Karena a'to di sini di dalam itu panduannya itu a'to kan ada itu. Makanya selain yang sewazan dan juga yang sebina. Kalau huruf illatnya ada di lam fiil, bina apa namanya itu? Bina nakis. Jadi cari wazannya af'ala, terus yang sebina nakis, berarti lafaz a'to. Kalau di dalam bukunya itu lafaz a'to, sama absya, sama. Jadi huruf illatnya itu terletak di lam fiilnya. Mari coba bareng-bareng tasrif lafaz a'to dulu. Setelah itu kita lanjutkan ke lafaz absya. Mari bareng-bareng pelan-pelan. A'to yu'ti i'to'an wa mu'ton fa huwa mu'tin wa dzaka mu'ton. A'ti la tu'ti mu'ton. Sekarang absya, samakan dengan lafaz a'to itu. Absya yufshi ifsya'an wa mufsyan fa huwa mufshin wa dzaka mufsyan. Afshi la tufshi mufsyan. Jadi akan sama persis. Makanya inilah yang dimaksud qiyasi. Artinya tinggal mengkiaskan kepada wazannya. Kira-kira wazannya itu ikut apa. Dan dinaik tingkatkan juga yang sebina. Kalau binanya itu soheh, disamakan yang soheh. Kalau yang mu'tal, kira-kira yang mu'tal apa? Dicari itu, ya. Seperti itu cara untuk menentukan sebuah wazan. Jadi kalau yang mazid ini, ketika kalian itu mengkonfirmasi ke kamus, jadi bentuk fi'il mudhari'nya dan masdar, variasi masdarnya itu tidak ada. Kenapa? Karena sifat dasarnya itu qiyasi, tinggal mengkiaskan kepada wazannya, seperti itu. Terus yang kedua, dari sisi mabni dan mu'rabnya. Lafaz yubsya ini memungkinkan kita tentukan sebagai fi'il mabni
dan memungkinkan juga kita tentukan sebagai fi'il mu'rob. Karena fi'il mudhari ini kalau tidak mabni mu'rob. Berbeda kalau fi'il madhi dan fi'il amar. Kalau fi'il madhi dan fi'il amar itu sudah dapat kita pastikan itu adalah fi'il yang mabni. Makanya kalau yang fi'il mudhari itu memungkinkan yang mabni, memungkinkan yang mu'rob. Yubshi di sini adalah fi'il mudhari yang mu'rob. Kenapa? Lebih disebabkan karena yubshi ini tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Jadi ketika ada fi'il mudhari tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, maka dia itu kita tentukan sebagai fi'il yang mu'rob. Nah, selanjutnya adalah yubshi di sini memungkinkan dibaca rofa, memungkinkan dibaca nasab, dan memungkinkan dibaca jazm. Kenapa? Lebih disebabkan karena yubshi ini adalah fi'il mudhari yang mu'rob. Ketika ini ditentukan sebagai fi'il yang mu'rob, maka hukum i'robnya bisa berubah-ubah. Contoh, yansuru memungkinkan dibaca rofa yansuru, memungkinkan juga dibaca nasab ayyansuro, memungkinkan juga dibaca jazm lam yansur. Kok berubah-berubah harkat terakhirnya itu yansur dari yansuru, yansuro, yansur. Iya, jawabannya itu karena fi'il mudhari'nya ini berkategori yang mu'rob. Mu'rob itu artinya bisa berubah-ubah tergantung amil yang masuk. Seperti itu. Apabila ada fi'il mudhari' kok tidak bertemu dengan nun taukid dengan nun niswah, berarti itu adalah fi'il yang mu'rob. Mu'rob itu artinya dapat berubah-ubah. Harkat terakhirnya itu bisa berubah-ubah. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Kok bisa seperti itu? Iya, karena tergantung amil. Amilnya itu minta rofa, apa minta nasab, apa minta jazm. Namanya amil. Definisi amil itu kan adalah sesuatu yang memaksa kepada makmul, atau sesuatu yang mempengaruhi kepada makmul. Sedangkan makmul itu definisinya adalah sesuatu yang dipaksa oleh amil, atau sesuatu yang dipengaruhi oleh amil. Tergantung amilnya. Kira-kira amilnya ini minta rofa, apa minta nasab, apa minta jazm. Seperti itu. Yubshi di sini adalah barusan kita tentukan sebagai fi'il yang mu'rob, berarti memungkinkan dibaca rofa, memungkinkan yubshi ini dibaca nasab, memungkinkan dibaca jazm. Yubshi di sini berhukum rofa, ya. Yubshi di sini berhukum rofa. Kenapa di sini kok berhukum rofa? Jawabannya itu adalah karena litajarrudihi adin nawasibi wal jawazimi, karena sepi dari amil-amil nasab dan amil jazm. Yubshi di sini karena tidak ada amil-amil nasab dan amil-amil jazm, sehingga di sini berhukum rofa. Tanda rofaknya itu adalah menggunakan muqaddarah. Nah, ini tanda rofaknya di sini adalah dengan muqaddarah. Asalnya di sini kalau kita keluarkan tanda rofaknya itu yubshiyu, gitu loh. Yubshiyu. Cuma di sini karena yubshi ini adalah fi'il mudhari', berarti di sini lafaz yubshi berhukum rofa. Sekarang tanda rofaknya itu dengan apa? Tanda rofaknya itu adalah dengan muqaddarah.
muqaddaro itu adalah dikira-kira. Kenapa kok dikira-kira? Karena fi'il mudhari'nya ini termasuk yang al-mu'tallul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Karena fi'il mudhari'nya ini yang berjenis mu'tal akhir. Apa mu'tal akhir itu? Mu'tal akhir itu adalah fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya itu berupa salah satu huruf-huruf illat. Ketika ada fi'il mudhari' kok lam fi'ilnya itu berupa huruf illat, itulah yang dimaksud dengan al-mu'tallul akhir. Makanya di dalam pembahasannya fi'il sahih akhir dengan mu'tal akhir itu, pokok pembahasannya itu terletak atau fokus kepada lam fi'il sahih akhir dan mu'tal akhir. Ini pokok pembahasannya itu fokus kepada lam fi'il. Jadi apabila lam fi'ilnya itu bukan huruf illat, ya, apabila lam fi'ilnya itu bukan huruf illat, terus ain fi'il atau fa fi'ilnya berupa huruf illat, itu tetap ditentukan sebagai sahih akhir. Contoh wa'ada, lam fi'ilnya huruf dal, terus fa fi'ilnya huruf waw. Waw ini termasuk huruf illat. Walaupun fa fi'ilnya itu terdiri dari huruf illat berupa huruf waw, tapi karena lam fi'ilnya itu berupa huruf yang sahih wa'ada dal, maka itu tetap kita tentukan adalah sebagai fi'il yang sahih akhir. Nah, kalau yang mu'tal akhir ini adalah ketika lam fi'ilnya itu berupa huruf illat, maka itulah yang disebut dengan istilah mu'talul akhir. Jadi pokok pembahasannya itu fokus kepada lam fi'il. Yubshi di sini berhukum rofa. Sekarang tanda rofanya dengan apa? Yubshi di sini tanda rofanya itu adalah dengan dhammah muqaddarah. Kenapa? Lebih disebabkan karena lafaz yubshi ini termasuk al-mu'talul akhir, fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya berupa huruf illat, walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya. Maksudnya itu tidak bertemu sesuatu di akhirnya itu, yubshi ini tidak bertemu dengan alif tasniyah, waw jama', ya muannatsa mukhatabah, terus tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Ketika ada fi'il mudhari tidak bertemu di akhirnya itu dengan salah satu yang 5 ini, tidak bertemu dengan alif tasniyah, tidak bertemu dengan waw jama', ya muannatsa mukhatabah, nun taukid dan nun niswah, maka di sini tanda rofanya itu menggunakan dhammah muqaddarah. Ini sekedar tambahan. Tanda rofa di sini untuk fi'il mudhari itu dibagi menjadi 2, ya. Tanda rofaknya fi'il mudhari itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tanda rofa fi'il mudhari itu dengan menggunakan dhammah, ya, dengan menggunakan dhammah. Sedangkan yang kedua itu dengan menggunakan subutun nun, dengan tetapnya nun. Nah, yang pertama fi'il mudhari yang menggunakan tanda rofaknya yang menggunakan dhammah itu dibagi menjadi 2. Pertama itu dhammah dhahirah, ya. Yang kedua itu adalah dhammah muqaddarah. Nah, kapan fi'il mudhari itu tanda rofaknya dengan dhammah dhahirah, dhammah yang jelas? Ketika fi'il mudhari'nya itu berjenis as-sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari'nya itu lam fi'ilnya
bukan huruf illat dan tidak bertemu dengan alif tasniyah, waw jamak, ya muannatsa mukhatabah, nun taukid dan nun niswah. Kapan fi'il mudhari itu tanda rofaknya menggunakan dhammah muqaddarah? Ketika fi'il mudhari'nya itu berkategori atau berjenis al-mu'tallul akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Ketika fi'il mudhari'nya itu lam fi'ilnya berupa huruf illah dan tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya. Sesuatu itu maksudnya tidak bertemu dengan alif tasniyah, tidak bertemu dengan waw jamak, tidak bertemu dengan ya muannasah mukhatabah, tidak bertemu dengan nun taukid dan tidak bertemu dengan nun niswah. Terus yang kedua fi'il mudhari itu tanda rofaknya yang pertama itu barusan dengan dhammah. Dhammah ini dibagi menjadi dua. Ada yang menggunakan tanda rofaknya itu dengan dhammah muqaddarah ketika fi'il mudhari'nya itu berupa as-shahihul akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Yang kedua tanda rofaknya itu adalah menggunakan dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kira apabila fi'il mudhari'nya itu berupa fi'il mudhari' yang al-mu'tallul akhir wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, yang kedua fi'il mudhari' itu tanda rofaknya itu bukan dengan dhammah sudah, dengan subutun nun, dengan tetapnya nun. Kapan fi'il mudhari ini tanda rofaknya itu dengan menggunakan tetapnya nun atau dengan subutun nun? Ketika fi'il mudhari'nya itu fi'il mudhari yang af'alul khamsah. Nah, ketika fi'il mudhari'nya yang af'alul khamsah, maka ketika dalam berhukum rofa, tanda rofaknya itu menggunakan subutun nun dengan tetapnya nun. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan af'alul khamsah? Af'alul khamsah itu fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah, waw jamak dan ya muannatsa mukhatabah. Contoh seperti lafaz fa'ala yaf'alu. Ketika ini dirubah menjadi fi'il mudhari yang af'alul khamsah ketemu dengan alif tasniyah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, ketika ada fi'il mudhari bertemu dengan alif tasniyah, waw jamak, ya muannasah mukhatabah, maka itulah yang dimaksud dengan af'alul khamsah, fi'il yang 5. Jadi wazannya itu sudah. Makanya ada perbedaan tanda rofaknya fi'il mudhari yang af'alul khamsah dengan fi'il mudhari yang bukan af'alul khamsah. Itu kedudukan i'rabnya, hukum i'rabnya itu sangat berbeda. Kalau fi'il mudhari'nya itu yang menggunakan dhammah itu dengan dhammahnya dibagi dua, tinggal lihat fi'il mudhari'nya itu apa, berkategori as-shahihul akhir wa lam yattasil akhiri bi syai'in, atau yang berjenis al-mu'tallul akhir wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Tinggal melihat itu. Kalau yang as-shahihul akhir berarti tanda rofaknya fi'il mudhari itu dengan dhammah dhahirah. Jelas, nampak dhammahnya, yansuru ru, nampak kan? Sedangkan apabila fi'il mudhari'nya itu yang al-mu'tallul akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'un, maka tanda rofaknya itu adalah menggunakan dhammah juga, dhammah muqaddarah, seperti itu. Sedangkan apabila fi'il mudhari'nya itu beraf'alul khamsah, maka tanda rofaknya bukan dengan menggunakan harkat sudah, tapi menggunakan subutun nun, dengan menggunakan tetapnya nun. Lafaz taf'ulani yaf'ulani, nah, ada nunnya di sana, berarti menandakan bahwa fi'il mudhari tersebut dalam keadaan berhukum rofa. Mana tanda rofaknya?
tanda rofaknya itu ada nunnya tidak dibuang, seperti itu ya. Jadi nalar berpikirnya harus seperti itu. Makanya harus, namanya ini kajian iqrob untuk tingkat pemula. Ya memang harus saya sampaikan semua. Kenapa ini kok begini? Alasannya bagaimana? Kenapa kok begitu? Biasanya kalau tingkat pemula selalu bertanya, kenapa kok begini? Kenapa kok dibaca begitu? Kenapa begini? Kenapa kok begitu? Nah, namanya lagi-lagi masih tingkat ibtidah, tingkat pemula. Makanya harus saya jelaskan secara detail sehingga kalian tidak bertanya-tanya lagi, tidak bertanya kok kenapa kan, seperti itu. Ya ini namanya belajar kajian, mengkaji sebuah teks, menganalisis sebuah lafaz. Memang harus seperti ini. Namanya kajian i'rab. Yang kedua adalah yubshi, di sini termasuk kalimat fiil mudhari. Di sini adalah fiil yang mu'rab. Kenapa lebih disebabkan yubshi ini tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswa? Ketika di sini ditentukan sebagai fiil mudhari yang mu'rab, berarti hukum i'rabnya itu memungkinkan rafa, memungkinkan nasab, dan memungkinkan jazm. Dalam konteks di sini yubshi di sini adalah yang berhukum rafa. Kenapa? Lebih disebabkan karena litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi, karena sepi dari amil nasab dan amil jazm, sehingga fil mudhari'nya itu dalam berhukum rafa. Nah, tanda rofaknya di sini adalah dengan dhammah muqaddarah. Kenapa? Lebih disebabkan karena fi'il mudhari'nya ini termasuk al-mu'tallul akhiri wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Karena fi'il mudhari'nya di sini termasuk yang berjenis mu'tal akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya. Maksudnya sesuatu itu adalah fi'il mudhari'nya tidak bertemu dengan alif tasniyah, waw jama', ya muannatsa mukhatabah, nun taukid dan nun niswa, seperti itu. Yang ketiga adalah, sehingga kalian sudah tahu mau dibaca bagaimana fi'il yubshi ini. Kalian sudah tahu itu fungsinya. Dari sisi mu'rab mabninya kalian akan tahu akhir harkatnya ini dibaca apa sebenarnya, berhukum apa, kan seperti itu. Yang ketiga adalah yubshi. Di sini dari segi maklum dan majhulnya, di sini memungkinkan adalah fi'il maklum, memungkinkan fi'il majhul. Karena yubshi di sini cara membacanya tidak diikutkan kaidah majhul, dhammah awaluhu wa futiha ma qoblal akhir, sehingga di sini dapat dipastikan adalah fi'il maklum. Kenapa? Lebih disebabkan karena tidak mengikuti cara membacanya, itu tidak mengikuti kaidah majhul, dhammah awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Nah, ketika yubshi di sini ditentukan sebagai fi'il maklum itu pasti butuh kepada fa'il, tidak butuh kepada naibul fa'il. Mana fa'ilnya lafaz yubshi? Fa'ilnya lafaz yubshi itu adalah lafaz al-muslimuna. Yubshi menyebarkan, al-muslimuna siapa? Jadi kodenya fa di sana. Kodenya fa menunjukkan al-muslimuna itu adalah sebagai fa'il. Kenapa? Lebih disebabkan karena yubshi itu termasuk fi'il maklum. Maklum itu adalah fi'il yang butuh kepada fa'il, seperti itu. Dari segi lazim dan muta'addinya, yubshi di sini memungkinkan ditentukan sebagai fi'il yang lazim, memungkinkan ditentukan sebagai fi'il muta'addi. Yubshi di sini memiliki arti menyebarkan. Nah, ketika kata-kata menyebarkan ini dapat kita pasifkan,
disebarkan kok cocok, maka disinilah yang dimaksud dengan fiil muta'addi. Yubsi di sini adalah termasuk fiil muta'addi. Kenapa? Karena arti yang dimilikinya bisa kita pasifkan dari menyebarkan, kita rubah disebarkan. Itulah alasannya yubsi itu kita tentukan sebagai fiil muta'addi. Karena yubsi di sini ditentukan sebagai fiil muta'addi, maka konsekuensinya itu adalah butuh kepada objek, butuh kepada maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? As-salama. Lafaz as-salama itu adalah sebagai objek, sebagai maf'ul bih dari yubsi. Karena yubsi ini adalah fiil muta'addi. Jadi seperti itu. Al-muslimuna, yubsil muslimuna, telah sedang atau akan menyebarkan al-muslimuna, siapa orang-orang muslim laki-laki, as-salamah, kepada kedamaian. Yang kedua adalah lafaz al-muslimuna. Al-muslimuna, tahapan yang pertama, al-muslimuna ini adalah termasuk kalimat isim. Kenapa? Lebih disebabkan karena ada tanda-tanda isim atau ciri-cirinya isim. Mana ciri-cirinya? Yaitu ada alnya atau ada alif dan lamnya. Al-muslimuna. Karena al-muslimuna di sini ditentukan sebagai kalimat isim, berarti memungkinkan dibaca rofa. Al-muslimun itu memungkinkan dibaca nasab, memungkinkan dibaca jar. Dalam lafaz al-muslimunah di sini adalah dibaca rofa. Berarti kalau dibaca rofa termasuk marfu'atul asma, isim-isim yang harus dibaca rofa. Isim-isim yang harus dibaca rofa itu ada 7. Al-muslimuna memungkinkan menjadi fa'il, memungkinkan menjadi naibul fa'il, memungkinkan menjadi mubtada, memungkinkan menjadi khabar, memungkinkan menjadi isim kana, memungkinkan menjadi khabar inna. Dan yang terakhir, al-muslimuna memungkinkan kita tentukan sebagai tawabi. Tawabi itu ada 4, memungkinkan sebagai na'at, atau taukid, dan badal. Jadi nalar berpikirnya seperti itu. Jadi ketika ada sebuah lafaz atau kalimah atau kata kok sedang berhukum rofa atau dibaca rofa, jadi tidak keluar dari yang 7 sudah. Seperti itu. Makanya kalian harus paham. Semua itu harus dikuasai yang 7 itu. Apa fa'il itu, apa naibul fa'il itu, apa mubtada itu, apa khabar itu. Jadi harus benar-benar dikuasai itu. Konsep marfu'atul asma betul-betul secara penuh, secara total harus kita bisa menguasai. Seperti itu. Al-muslimuna di sini adalah dibaca rofa. Nah, sekarang kalau al-muslimuna dibaca rofa, berarti tanda rofanya itu menggunakan wawu. Nah, sekarang al-muslimuna di sini termasuk marfu'atul asma, isim-isim yang harus dibaca rofa karena menjadi apa? Dari yang 7 itu. Di sini al-muslimuna itu menjadi fa'il. Fa'il ini termasuk marfu'atul asma, termasuk isim-isim yang harus dibaca rofa. Sekarang apa definisi atau takrif fa'il itu? Fa'il itu adalah isim. Fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa, yang jatuh setelah fi'il mabni maklum, atau isim yang diserupakan kepada fi'il mabni maklum. Yang diserupakan itu memungkinkan dengan isim fa'il, memungkinkan dengan isim sifat musyabbahah bismil
fa'il. Fa'il itu dibagi menjadi 3. Ada fa'ilnya yang berbentuk isim dohir, ada yang berbentuk isim domir, ada yang berbentuk masdar muawwal. Kira-kira al-muslimuna di sini ini ditentukan sebagai fa'il. Bentuk fa'ilnya itu memungkinkan isim dohir, memungkinkan yang isim domir, memungkinkan yang masdar muawwal. Al-muslimuna di sini adalah fa'il. Kenapa kok ditentukan sebagai fa'il? Lebih disebabkan karena al-muslimuna ini jatuh setelah fi'il mabni maklum. Mana fi'il mabni maklumnya? Yubshi. Kenapa yubshi ini ditentukan sebagai fi'il maklum? Karena cara membacanya itu tidak diikutkan kaidah majhul yang dumma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Jadi seperti itu. Nalar berpikirnya, nalar analisisnya itu harus sistematis dan logis gitu loh. Seperti itu ya. Al-muslimuna ini menjadi fa'il. Alasannya barusan sudah disebutkan. Yang kedua adalah karena fa'il itu dibagi menjadi 3, ada yang berbentuk isim dohir, ada yang berbentuk isim domir, ada yang berbentuk masdar muawwal. Kira-kira fa'ilnya al-muslimuna ini kira-kira yang berbentuk apa? Di sini fa'ilnya itu adalah yang berbentuk isim dohir. Kenapa? Karena al-muslimuna ini bukan isim domir dan juga bukan masdar muawwal. Itulah alasannya. Karena di sini adalah marfu'atul asma, karena menjadi fa'il dan fa'il itu harus dibaca rofa. Tanda rofanya itu adalah menggunakan waw. Kenapa kok menggunakan waw tanda rofanya? Lebih disebabkan karena al-muslimuna adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya menggunakan dhamma, bukan dengan waw. Tanda rofanya itu adalah dengan waw, bukan dengan dhamma, bukan dengan alif, bukan dengan subutun nun. Jadi i'rab itu yang sering saya ulang-ulang, alamatul i'rab wajib hukumnya bagi kalian hafal. Ini sering saya tegaskan. Walaupun kalian materi-materi yang lainnya kalian sudah menguasai, hafal, paham, tapi tentang i'rab kalian tidak hafal dan tidak paham. Jangan harap kalian untuk bisa mencari kedudukan i'rab dalam sebuah kalimat tersebut, karena itu wajib hukumnya. Al-muslimuna ini adalah kalimat isim. Lebih disebabkan karena ada ciri-cirinya, yaitu ada alnya. Ketika ini al-muslimuna ditentukan sebagai kalimat isim, berarti memungkinkan dibaca rofa, memungkinkan dibaca nasab, memungkinkan dibaca jar. Ternyata lafaz al-muslimuna di sini itu dibaca rofa. Rofanya itu adalah menjadi fa'il. Fa'il itu termasuk marfu'atul asma, isim-isim yang harus dibaca rofa. Tanda rofanya itu adalah dengan menggunakan waw. Kenapa? Lebih disebabkan al-muslimuna bentuk kalimatnya itu adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya itu adalah menggunakan waw, seperti itu. Nah, sekarang adalah lafaz yang terakhir, yubshil muslimuna salama. Yubshi menyebarkan, al-muslimuna siapa orang-orang muslim laki-laki, as-salama kepada kedamaian. As-salamah di sini memungkinkan kalimat fi'il, memungkinkan kalimat huruf, memungkinkan kalimat isim. As-salamah di sini karena ada alnya, maka ini
termasuk kalimat isim, lebih disebabkan karena al itu termasuk ciri-cirinya isim. Karena as-salama ini termasuk kalimat isim, maka memungkinkan dibaca rofa as-salamu, memungkinkan dibaca nasab as-salama, memungkinkan dibaca ajar as-salami. Bagaimana dalam konteks as-salamah di sini? Di sini dibaca nasab. Karena as-salamah dibaca nasab berarti termasuk mansubatul asma. Isim-isim yang harus dibaca nasab. As-salamah memungkinkan menjadi maf'ul bih, memungkinkan menjadi maf'ul mutlak, memungkinkan menjadi maf'ul li ajli, memungkinkan menjadi maf'ul fi, memungkinkan menjadi maf'ul ma'a, memungkinkan menjadi hal, memungkinkan menjadi tamyiz, memungkinkan menjadi munada, memungkinkan menjadi mustasna, memungkinkan menjadi isim lallati linafil jinsi, memungkinkan menjadi isim inna, memungkinkan menjadi khabar inna, memungkinkan menjadi tawabi, memungkinkan as-salamah na'at atau memungkinkan taukid, memungkinkan badal. Jadi isim-isim yang harus dibaca nasab itu ada 13. Nah, dari yang 13 ini kira-kira as-salamah ini yang mana? As-salamah di sini dibaca nasab, berarti termasuk mansubatul asma, isim-isim yang harus dibaca nasab karena di sini menjadi maf'ul bih. Kenapa kok dijadikan sebagai maf'ul bih? Lafaz as-salamah lebih disebabkan karena jatuh setelah fi'il muta'addi. Mana fi'il muta'addinya? Lafaz yubshi. Kenapa yubshi itu ditentukan sebagai fi'il muta'addi? Iya, lebih disebabkan dari segi arti yang memiliki menyebarkan, ternyata bisa dirubah untuk dipasifkan, disebarkan, cocok, pantas, berarti itu termasuk pengertian fi'il muta'addi. Dan fi'il muta'addi itu butuh kepada maf'ul bih. Maf'ul bihnya memungkinkan 1, memungkinkan 2, dan memungkinkan 3. As-salamah ini adalah mansubatul asma, isim-isim yang harus dibaca nasab karena kedudukannya itu menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah isim, maf'ul bih itu adalah isim yang dibaca nasab, yang jatuh setelah fi'il muta'addi dan ia berkedudukan sebagai objek. Maf'ul bih ini dibagi menjadi 2. Ada yang sorry, ada yang ghairu sorry. Yang sorry itu adalah fi'il yang jelas, yang ghairu sorry itu adalah fi'il yang tidak jelas. Yang sorry itu dibagi menjadi 3. Apa saja yang 3 itu? Ada maf'ul bihnya yang berbentuk isim dohir, ada yang berbentuk isim domir, ada yang berbentuk masdar muawwal. Sedangkan yang ghairu sharih itu pembagiannya hanya ada 1, yaitu jar majrur. Karena as-salamah ini tidak ada jar majrurnya, maka kita tentukan maf'ul bihnya itu yang sharih. Nah, yang sharih barusan ada 3. Ada yang berupa isim dohir, isim domir, dan masdar muawwal. Kira-kira as-salamah di sini yang mana bentuk maf'ul bihnya? As-salamah memungkinkan bentuk maf'ul bihnya yang isim dohir, memungkinkan yang isim domir, memungkinkan yang masdar muawwal. As-salamah di sini adalah maf'ul bih yang berbentuk isim dohir. Kenapa? Lebih disebabkan karena as-salamah ini bukan isim domir dan bukan isim atau masdar muawwal. As-salamah
As-salama ini adalah kalimah isim, berarti memungkinkan dibaca rofa, nasab, jar. As-salamah di sini adalah dibaca nasab. Tanda nasabnya itu adalah menggunakan fathah. Kenapa kok menggunakan fathah? Lebih disebabkan karena bentuk kalimahnya as-salamah ini adalah isim mufrad. Isim mufrad itu ketika dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya menggunakan harkat fathah. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.